Ya, salam kenal semuanya. Gua Ruby, gua dari Runa Web Store. Gua kali ini mau sharing-sharing pengalaman pertama gua jalan atau buka web store. Ya, sebelumnya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyaknya. Ya, oke. Jadi awal mula gue main vape atau gue jualan vape itu 2019 akhir. Ya, waktu itu gue dikenalin temen, apa sih itu vape. Ternyata enak gitu. Nah, di situ gue coba berpikir, ternyata vape ini kayaknya sih bisa cuan gitu kan, bisa jadi peluang bisnis untuk anak muda masa kini. Ya, buat orang tua masih bisa lah, cuan itu nggak kenal tua, nggak kenal muda gitu ya. Oke, jadi di 2019 akhir gue main ke salah satu vape store. Ya, gue terima kasih banget buat vape store yang udah terima gue, yang udah gue mau ribetin di kala itu. Terima kasih dulu, namanya Om Alvis ya. Jadi dulu itu gue sepik gitu, malam-malam gue DM, Om, gue pengen coba belajar usaha vape, tapi gue nggak punya modal gitu. Soalnya waktu itu kalau kita mau buka vape ataupun kita mau belanja vape, kita harus punya toko offline. Nah, pas itu gue nggak punya modal buat buka toko offline. Terus saat gue DM, gue coba minta nomor WhatsApp dia, gue kontak dia, Om, boleh nggak gue bantu jualin produk-produk vape lu gitu kan. Nanti lu potong berapa deh gitu kan. Gue biasalah namanya marketing gitu kan, minta diskon ekstra. Dan alhamdulillah si vape tersebut ngasih, dan gue jual ke teman-teman gue atau ke tempat tongkrongan gue waktu itu. Gue jual dengan harga MSRP ya, harga normal lah, harga normalnya vape store. Daripada dia ke vape store jauh, mendingan tinggal chat aja, bro ada liquid apa. Nah, pas nongkrong gue bawain ya. Terus gue main ke vape store tersebut, gue ngobrol, gue kulik-kulik gitu kan, gue nanya-nanya belanjanya di mana sih, dulu modalnya berapa, kira-kira habis berapa sih kalau buka vape store. Nah, waktu itu emang si favoristanya itu emang welcome banget sama gue thank you banget. Gue main ke vape store itu, gue fotoin tuh produk dia, liquid yang ada di pajangan, gue fotoin satu-satu buat buat galeri gue. Jadi pas itu gue pasarin di Facebook, Instagram gitu. Gue coba buka di Tokopedia juga dulu gitu kan. Nah, setelah gue foto-foto, gue di rumah gue uploadin tuh satu-satu di Instagram, di Facebook gue gitu kan. Di Tokopedia gue masukin. Nah, dulu di Tokopedia gue sempat top up buat iklan. Jadi produk yang gue jual itu get up di atas gitu kan. Soalnya waktu itu gue cuman punya modal buat top up si Tokopedia itu gitu kan. Nah, alhamdulillah pertama kali jebol itu di Tokopedia gitu. Nah, dari Tokopedia gue dapat cuan lumayan lah. Soalnya kan pas itu gue dikasih kortingan kalau gue jual harga MSRP gitu ya. Nah, alhamdulillahnya mulai terjual dan ternyata lumayan juga ya. Nah,
ini baru satu produk, coba kalau sehari bisa 5, 6, 10 produk, itu wah hasilnya lumayan cuan banget bro. Nah setelah gue main Tokopedia, gue COD juga, gue pasarin juga ke teman-teman tongkrongan gue gitu kan. Gue waktu itu jalan dari 2019 akhir sampai 2021 awal, gue ngelakuin tuh COD. Ya atlet COD lah bahasanya kita gitu kan, atlet COD. Ada yang pesan samperin, ada yang pesan samperin, kita COD-an. Ya waktu itu masih free lah bisa dibilang, gue enak bisa jalan kemana aja, sambil jalan bisa COD-an gitu. Nah waktu itu di Instagram gue udah lumayan bagus tuh, jadi like postingan-postingan gue mulai lumayan. Mungkin ada satu distri yang nawarin gue, thank you banget dulu. Distri pertama masuk ke gue bilang sama dia, om, gue pengen belanja, bisa nggak? Cuman pas itu gue nggak punya toko offline, jadi emang gue mainnya COD sama ya Tokopedia waktu itu. Boleh nggak gitu kalau gue ngambil barang di lu ada minimumnya nggak gitu kan. Nah waktu itu distrinya emang alhamdulillah baik banget gitu, nggak apa-apa om, minimal order waktu itu 1 juta kalau nggak salah. Oke. Pas ada uang lebih gue belanja, pas itu pertama belanja 1.050.000 kalau nggak salah, pertama belanja. Nah setelah belanja dapat barang, gue coba pasarin lagi, gue COD-an lagi, dan tetap kalau barang-barang yang di gue nggak ada, gue tetap ngambil di Vape Store temen-temenan. Ya jadi gue tetap masih sering main di tempat Vape Store tersebut gitu kan. Kalau dia upload barang baru, aku izin, aku save gitu kan, aku ambil, aku posting ulang di Instagramku. Nah alhamdulillah semakin lama bisa belanja lumayan banyak, dan waktu itu sempat jualan di samping jalan, udah lumayan ya, masih 1 kotak box kecil itulah gitu kan, ngemper di samping jalan pakai banner, nyetak banner itu dulu kalau nggak salah nyetak banner itu 160, bikin X banner gitu, jadi kasih nama gitu, ngelapak. Jualan di samping jalan. Ya alhamdulillah pas itu ada aja lah yang beli gitu. Nah setelah itu jalan-jalan gue tekunin sambil, ya waktu itu masih ada kerja sih, alhamdulillah ada aja. Ya rezeki itu turun dari mana aja lah gitu kan. Alhamdulillah jualan vape COD lumayan gitu. Nah setelah ada modal sedikit, coba nyari kios. Izin dulu sama istri gitu, nyari kios yuk, coba daripada di rumah gitu, kayaknya ada sedikit rezeki buat cari kios. Alhamdulillah dapat kios yang gak gede sih, masih kios kecil, tapi ya lumayan. Nah jadi gue buka di kios ataupun gue punya toko offline itu 2021. Gue mulai punya toko offline, ya masih dibilang baru banget, belum ada apa-apanya sama Vape yang udah gede ya. Jadi kalau ditanya sebenarnya, om buka Vape Store modalnya berapa sih? Sebenarnya modal nekat. Modal nekat. Kenapa gue bilang modal nekat gitu? Jadi ada sedikit tabungan sama rezeki yang itu, gue beraniin sewa kios
beli etalase kecil, beli banner satu lagi biar ada kelihatan tulisannya gitu kan, beli rak-rakan, ya nambah belanja device, liquid, koil-koilan. Nah alhamdulillah ya sekarang sih udah lumayan banyak, ya nggak banyak banget sih stoknya, cuman ya alhamdulillah ada gitu kan. Nah, makanya kalau banyak yang nanya, Om, sebenarnya modal buat buka vape store itu berapa sih? Ya balik lagi, lu punya dananya berapa? Sekarang banyak distri yang nggak matokin ada minimum belanja, ada yang kayak gitu. Tapi kalau dia udah punya toko offline, biasanya sih ada yang kayak gitu. Jadi ya 500.000, 1 juta itu masih bisa buat belanja gitu kan. Nah di situ gue punya toko offline ya, nyampe sekarang hampir setahun, alhamdulillah masih bertahan dengan kondisi yang sekarang. Bisa dibilang kondisi pandemi sekarang ya, kita bisa bertahan aja udah bagus gitu kan. Makanya gue juga masih banyak belajar, gue masih sering belajar ke vape store. Gue sering nanya gimana sih kendalanya, gimana sih biar rame gitu kan gitu. Nah gue sharing di sini bukan buat apa, gue cuman buat ya sekedar motivasi buat anak-anak muda sekarang. Maksudnya dengan kondisi yang sekarang jangan menyerah, tetap kita berusaha, walaupun ada sedikit peluang kita kejar gitu kan ya. Jadi pertama gue punya vape store, gue dulu modalnya itu kurang lebih 15.000 atau 15 juta. Itu udah gue sewa kios ya, waktu itu kios belum bisa tahunan, makanya nyari yang bulanan dulu gitu kan. Nyari yang bulanan, beli etalase kecil, beli rak-rakan ya. Terus dulu buat nambahin barang-barang, gue belanja kurang lebih sekitar 10 jutaan buat belanja oil, kapas, terus liquid gitu ya. Seenggaknya pas ada orang dateng ada yang bisa buat pilihan gitu ya. Gue buka vape store itu bener-bener modal nekat, sama gue yakin bisnis ini tuh bisnis cuan gitu kan. Makanya alhamdulillah nyampe sekarang masih bisa bertahan. Dulu belanja segitu, alhamdulillah nyampe sekarang masih bisa rutin ya, walaupun enggak kayak vape store lain seminggu sekali bisa belanja gitu, seenggaknya sebulan 2 kali masih bisa belanja gitu ya. Kalau yang sedikit-sedikit ada gitu kan. Terus mengenai gimana sih Om bisnis vape store sekarang, bisnis vape store sekarang 2021 sekarang itu bisa dibilang marketnya udah mulai naik lagi. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena ya omset toko gua lumayan sih daripada sebelum-sebelumnya gitu. Tuh. Jadi yang belum subscribe, monggo subscribe dulu, komen sebanyak-banyaknya, nanti gue bales komen kalian satu-satu ya. Oke, mungkin segini dulu video gue lanjutin di video berikutnya. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen, share sebanyak-banyaknya biar gue selalu semangat bikin konten ini ya. Maju terus bisnis vape store Indonesia. Salam sukses.